Di suatu pagi yang diselimuti cahaya keemasan, makhluk langka yang dikenal sebagai Silver Slimes tiba-tiba menampakkan diri di tengah padang rumput, tubuh mereka berkilauan seperti merkuri yang hidup. Dua anak laki-laki yang sedang bersembunyi di balik semak lebat menatap pemandangan itu dengan mata membelalak. Salah satu dari mereka berbisik dengan tegang, menyarankan agar mereka diam dan membiarkan makhluk itu pergi tanpa gangguan. Namun, sahabatnya malah bertindak sebaliknya. Dengan semangat menggebu, ia menerobos semak-semak dan berlari menuju makhluk-makhluk tersebut. Dengan lompatan tajam dan langkah ringan, anak itu menghujamkan serangan langsung ke arah Slime terdekat. Teriakan sahabatnya tertelan angin saat pedang anak itu menebas tepat ke pusat tubuh Slime, membelahnya menjadi dua dalam sekali ayun. Gerakannya lincah, menyerang ke kanan dan kiri dengan kecepatan luar biasa, hingga dalam waktu singkat, seluruh halaman bersih dari makhluk perak berkilau itu. Matanya yang sebelumnya tenang kini berpendar dengan cahaya hijau intens, menandakan pencapaian luar biasa. Anak itu adalah Yukito, seorang pemain yang dikenal tenang namun mematikan. Sebagai hadiah dari pertempuran itu, sistem memberinya satu set perlengkapan peringkat S, zirah baja perak, sarung tangan tahan sihir, dan sepatu ringan khusus pengelana. Di antara kerumunan yang menyaksikan dari kejauhan, seorang remaja dengan hoodie hijau mencatat tiap gerakan yang dilakukan Yukito, matanya penuh kekaguman. Ia menggelengkan kepala tak percaya, terpukau oleh keberuntungan luar biasa sahabatnya yang baru saja memperoleh 3 item langka dalam satu pertempuran, sesuatu yang bahkan hanya menjadi mitos di kalangan para pemain lainnya. Bagi Yukito, semua ini terasa seperti jawaban atas segala perjuangan dan luka yang telah ia lalui. Di masa lalu, Takahashi Yukito hanyalah petualang biasa dengan peringkat rendah, menghabiskan hari-harinya di tingkat bawah Dungeon Tokyo. Hari-hari itu penuh rasa putus asa dan monoton. Namun, segalanya berubah saat seorang pemuda memperlihatkan layar ponselnya. Monster sudah menerobos masuk ke zona mereka. Suasana pun langsung berubah mencekam. Beberapa orang menyarankan agar mereka mundur lebih dalam ke dalam Dungeon, sementara yang lain panik karena takut monster dari permukaan akan menyerbu. Di tengah kekacauan itu, seorang pria menghampirinya dan menyarankan dengan tenang agar kakek itu segera pergi. Ini bukan waktu yang tepat untuk bertarung. Pria itu mencoba menahan pria itu dengan menepuk lembut bahunya. Namun sang kakek menolaknya. Tanpa gentar, ia justru melangkah langsung ke arah kawanan Slime, mengabaikan suara-suara peringatan yang memanggilnya. Orang-orang di sekitar hanya bisa terpaku, mengira bahwa pria tua itu telah kehilangan akal, padahal ia mungkin saja tahu sesuatu yang tidak mereka pahami. Ketika seorang pemuda tanpa sengaja menyenggol pria tua itu, tubuh rapuh sang kakek kehilangan keseimbangan dan terhempas ke tanah. Tudung jubahnya terlepas, memperlihatkan wajah penuh keteguhan dan ketenangan yang terukir oleh waktu. Sejak para petualang mulai menjelajahi dunia ini, segalanya berubah drastis. Kini, peningkatan level hanya bisa diraih dengan mengalahkan makhluk-makhluk buas. Dan setiap kenaikan level membawa perubahan besar dalam diri seseorang, baik kemampuan, kekuatan, maupun potensi tersembunyi. Pemuda tadi sempat melamun, berharap suatu hari kekuatannya bisa bertambah 5 poin lagi. Di era baru ini, memperoleh sihir atau teknik unik bukanlah sesuatu yang mengejutkan. Sang kakek perlahan bangkit, matanya tajam menatap ke depan, lalu memanggil antar muka statistiknya. Seketika cahaya menyala di udara, menampilkan data yang mengejutkan. Ia bukan petualang biasa, melainkan legenda hidup. Lelaki tua ini telah menapaki jalan panjang penuh pertempuran dan perjuangan. Sejak usia muda, ia memburu monster lemah demi satu kenaikan level. Tidak ada yang bisa menyamai rekornya. Dialah satu-satunya manusia yang nyaris mencapai puncak kekuatan hanya dalam satu kehidupan. Tanpa ragu, ia menerjang kumpulan Slime dengan serangan luar biasa. Pedangnya patah 2, namun semangatnya tak ikut runtuh. Level maksimal adalah 99, hanya tinggal satu langkah lagi menuju tahta tertinggi. Dengan tekad yang membara, Yukito memburu Slime perak, berharap bisa memetik poin terakhir yang dibutuhkannya. Walau peningkatan kemampuannya sempat terhambat, tak sedikit pun ia goyah. Ia maju mendekati Slime transparan raksasa, dengan inti bercahaya di tengah tubuhnya. Tanpa senjata, ia mengandalkan taring dan kegigihan, mencabik musuhnya dengan kekuatan murni. Dan di saat itulah, sistem mengirimkan notifikasi yang selama ini ia tunggu. Takahashi Yukito telah mencapai level maksimal. Ia terdiam, matanya membelalak. Bukan karena lelah, melainkan karena tak menyangka akhirnya ia benar-benar berhasil. Impian yang telah lama ia simpan akhirnya menjadi kenyataan. Sebagai imbalannya, kekuatannya bertambah 1 poin, dan angka 99 terpampang di papan pencapaiannya. Tapi bukan kegembiraan yang muncul, Yukito justru tersungkur di tanah, tubuhnya melemah. Tubuh tuanya tak sanggup lagi berdiri, dan dari kegelapan, siluet monster mulai bergerak mendekat. Ia bertanya-tanya dalam hati,
Apakah hidupnya hanya diisi oleh kegagalan demi kegagalan? Bahkan menyelamatkan sang ibu pun ia tak sanggup. Kilasan kenangan melintas cepat, seperti pertanda bahwa akhir sudah di depan mata. Air mata mengalir, bukan hanya karena kecewa, tetapi karena luka penyesalan yang begitu dalam. Dan kini nasibnya nyaris ditentukan oleh cakar iblis raksasa yang menjulang di hadapannya. Level itu seharusnya berakhir dengan kematian, tapi sistem mendeteksi anomali dalam data karakter Yukito. Tanpa peringatan, program pemulihan otomatis diaktifkan, fungsi hidup kembali terpicu. Detak jantung Yukito muncul kembali, dan bersamaan dengan itu, parameter tersembunyi yang tak pernah ia lihat pun terbuka. Sebagai bentuk kompensasi, sistem memberinya atribut unik serta tambahan luar biasa sebanyak 99.999 poin. Saat Yukito membuka matanya, pandangannya masih kabur. Suara lembut menyambutnya dengan ucapan selamat. Dalam keadaan limbung, ia melihat seorang gadis asing tersenyum dan memberitahukan bahwa dirinya kini resmi menjadi anggota petualang. Mata hijau Yukito membelalak, tak yakin dengan semua yang baru saja ia alami. Ia memeriksa sekeliling, berusaha memastikan ini bukan mimpi. Setelah menenangkan pikirannya, ia mengangguk dan mengucapkan terima kasih atas liontin yang diberikan sang gadis. Ketika akhirnya ia sendirian, pikirannya diliputi kebingungan. Keringat mengalir di pelipis saat ia menatap layar ponsel yang menampilkan waktu dan tanggal. Ia yakin, hari itu adalah waktu pendaftarannya ke Serikat Petualang. Namun, semuanya terasa asing. Satu-satunya yang masih tertinggal di pikirannya adalah kilasan tentang fitur bonus sebelum kematiannya. Sebagai seseorang yang terbiasa mengakses jendela status, Yukito langsung membuka menu karakteristik. Sebagian besar data masih familiar, tapi ada satu hal baru yang membuatnya terdiam. Sebuah kolom tambahan bertuliskan, keberuntungan. Atribut ini belum pernah ia temukan sebelumnya dan tampaknya merupakan variabel tersembunyi di kehidupan lamanya. Sulit dipercaya semua ini menimpa Takahashi Yukito, seorang pria yang menghabiskan 7 dekade hidupnya dalam bayang kegagalan. Ia bahkan masih bisa mengingat rasa lelah dari usia tuanya. Tapi kini, hidup seolah memberinya lembaran baru. Saat sesi perburuan Slime dimulai, Yukito segera berpindah ke dungeon lantai pertama bernama Jejak Tak Lapuk. Targetnya terlihat jelas di antara rerumputan, Slime yang tampaknya sudah menantinya. Dari sudut pandangnya, sebuah gerakan mencurigakan menarik perhatian. Begitu Yukito menyadari bentuknya, ia tertegun. Seekor Slime perak, makhluk langka yang hanya pernah ia lihat sekali seumur hidupnya. Dulu, Slime itu langsung melarikan diri begitu melihat pemburu mendekat. Monster ini dikenal sulit ditangkap, namun menyimpan jumlah pengalaman yang luar biasa tinggi. Dengan percaya diri, Yukito melangkah maju, yakin satu ayunan pedangnya akan menamatkan pertempuran. Tapi sebelum sempat menyerang, cahaya kecil di rerumputan menarik perhatiannya. Sebuah anak panah menancap tepat di samping kakinya. Suara lirih permintaan maaf terdengar dari kejauhan, tapi amarah Yukito sudah membuncah, kesal karena gangguan itu. Biasanya, suara seperti itu cukup untuk membuat Slime perak melarikan diri. Anehnya, makhluk langka itu masih berdiri diam, menatapnya seolah menantang. Dalam hitungan detik, monster mengerikan itu mulai bergerak, tanda bahwa serangan akan segera dimulai. Slime berwarna perak itu meluncur ke arah Yukito dengan kecepatan luar biasa. Yukito langsung siaga, mengayunkan pedangnya dalam sekejap. Tebasan itu mengenai tepat ke pusat makhluk tersebut. Intinya hancur berantakan, tak mampu menahan kekuatan serangan Yukito. Dalam satu gerakan, pertempuran berakhir dan level Yukito pun meningkat drastis. Sayangnya, pedangnya tidak selamat. Senjata itu retak dan hancur karena bentrokan tersebut. Slime jenis ini memang terkenal sangat tangguh. Kini, ia perlu mencari pengganti senjatanya secepat mungkin. Ketika matanya menyapu rerumputan sekitar, seberkas cahaya keperakan menarik perhatiannya. Ia hampir tak percaya apa yang dilihatnya. Sebilah pedang perak langka dengan peringkat S tergeletak begitu saja. Keberuntungan ini begitu luar biasa hingga Yukito sempat bertanya-tanya apakah ini hanyalah mimpi. Namun momen itu tak bertahan lama, karena 4 monster terbang tiba-tiba muncul dan menyerbu ke arahnya dengan ganas. Tak ada waktu untuk berpikir panjang, Yukito harus bertarung. Menggenggam pedang barunya, Yukito tahu ia tak akan bisa menumbangkan semua musuh sekaligus. Tapi dengan teknik bertarung yang tenang dan fokus, ia berhasil melancarkan beberapa serangan kritikal. Dalam beberapa menit, keempat monster itu berhasil dikalahkan. Dari hasil pertempuran itu, muncul sebuah baju zirah yang tergeletak di rerumputan, hasil dari salah satu serangan telaknya. Perlengkapan langka itu menjadi tambahan kekuatan yang tak ia duga sebelumnya. Petualangannya terus berlanjut selama hampir 1 jam. 10 Slime perak telah ia kalahkan dalam waktu itu, dan setiap kali satu tumbang, harta langka menanti. Perlahan,
Yukito mulai yakin bahwa keberuntungan bukan sekadar mitos. Ia berbaring di rerumputan, memandangi langit biru dengan senyum tenang. Dalam diam, ia mulai membayangkan masa depan di mana kekuatannya bisa membawa kebahagiaan untuk keluarganya. Ibunya tengah terbaring sakit dan membutuhkan pertolongan, sementara adik perempuannya yang cantik pun tampak sedang kehilangan arah. Yukito menatap langit sambil mengangkat tangannya, memikirkan segala hal yang bisa ia lakukan demi orang-orang tercintanya. Tiba-tiba, ia terdorong untuk duduk. Sebuah kenangan lama muncul, tentang rumah yang telah lama ia tinggalkan. Setelah 7 dekade menjalani hidup seorang diri, kini ada peluang untuk memulai kembali. Yukito berdiri, merasakan panggilan dalam hatinya untuk pulang. Apartemen dengan nomor 203 yang bertuliskan nama keluarga Takahashi kini terasa begitu bermakna. Dengan tangan sedikit bergetar, ia meraih gagang pintu. Hatinya berdebar kencang, dan ia menyadari dirinya perlu menenangkan pikiran terlebih dahulu. Ia menarik napas panjang, mencoba mengatur emosinya yang memuncak. Saat akhirnya ia hendak membuka pintu, sesuatu mengejutkannya. Pintu itu terbuka dari dalam lebih dulu. Di ambang pintu, tampak sosok Naomi, adiknya, berdiri dengan mata berkaca-kaca, menatap Yukito yang akhirnya pulang. Kebahagiaan terpancar jelas di wajah gadis itu, meski ada sedikit kebingungan melihat emosi yang ditunjukkan sang kakak. Tanpa sepatah kata pun, Yukito langsung memeluk Naomi dengan erat, membuat gadis itu sempat curiga. Jangan-jangan ini bagian dari prank yang melibatkan kamera tersembunyi. Meskipun ia sempat meminta dilepaskan, pelukan Yukito tak mengendur. Dalam hatinya, ia bersumpah, mulai saat ini, ia akan melindungi keluarganya sekuat tenaga. Dengan suara pelan namun mantap, ia mulai menceritakan semua hal yang telah ia lalui, petualangan luar biasa yang tak pernah terbayangkan. Naomi nyaris tak percaya ketika mendengar bahwa ada harapan untuk menyembuhkan ibu mereka. Yukito mengangguk mantap, mengatakan bahwa tidak ada yang mustahil selama mereka berusaha sekuat tenaga. Keesokan harinya, Yukito mengambil langkah besar. Ia menukar barang-barang berharga yang ia bawa dari perjalanannya dengan sejumlah uang yang sangat banyak. Dengan dana itu di tangan, ia menghadiri sebuah pelelangan dan tanpa ragu mengajukan tawaran 10 juta demi mendapatkan sebuah botol eliksir penyembuh kelas tinggi, obat langka yang diakininya bisa menyembuhkan sang ibu. Tujuan berikutnya adalah rumah sakit. Bersama Naomi, ia berjalan melewati lorong menuju kamar rawat sang ibu, dan setelah mendapat izin, mereka pun masuk. Sang ibu menyambut mereka dengan senyum penuh kasih. Matanya berbinar melihat kedua anaknya datang menjenguk. Ia sempat bertanya kabar mereka, namun Yukito membalikan pertanyaan, menanyakan kondisi ibunya lebih dulu. Naomi membuka bekal yang ia bawa, makanan hangat dan lezat, membuat ibunya tersenyum, meski sempat menegur mereka karena telah menghabiskan uang untuk hal tersebut. Yukito meyakinkannya bahwa keuangan mereka kini tak lagi jadi masalah, dan Naomi menambahkan bahwa mereka membawa sesuatu yang jauh lebih penting. Tatapan ibunya berubah penasaran. Dengan tenang, Yukito mengeluarkan botol kecil berisi cairan bercahaya dari saku jaketnya. Ia memohon agar sang ibu mau meminumnya, meskipun terdengar aneh. Naomi menjelaskan bahwa eliksir itu dibeli dengan uang hasil petualangan Yukito di dalam Dungeon. Sang ibu tertegun, tak menyangka putranya yang baru memulai perjalanan sebagai petualang sudah bisa mendapatkan uang sebanyak itu. Dengan senyum tipis, Yukito berkata bahwa ia hanya beruntung. Dunia Dungeon penuh kejutan, ibarat berjudi dengan nasib. Ia kembali memohon, menyodorkan botol kecil itu. Meski ragu, sang ibu akhirnya membuka tutupnya dan meminum isinya. Dalam hitungan detik, sesuatu yang luar biasa terjadi. Tubuhnya mulai memancarkan cahaya lembut yang terasa hangat. Yukito dan Naomi menatap penuh harap, menanti hasilnya. Sang ibu perlahan merasakan tubuhnya menjadi ringan, seakan semua rasa sakit dan beban menghilang begitu saja. Nafasnya terasa lega, dan senyum tipis terukir di bibirnya. Yukito menghela napas lega, dan Naomi memekik kecil, tak mampu menyembunyikan rasa bangga pada kakaknya. Tak lama kemudian, sang ibu mengerutkan wajah, mengeluh bahwa rasa eliksir itu sangat pahit, mirip ramuan aneh dari hutan lebat. Dengan sigap, Yukito memberikannya makanan penutup untuk menghilangkan rasa tak enak itu. Beberapa hari kemudian, sang ibu menjalani pemeriksaan medis. Hasilnya mengejutkan, penyakit yang selama ini menggerogotinya mulai mereda, bahkan tak lagi berkembang. Ia hanya perlu waktu singkat untuk rehabilitasi sebelum diperbolehkan pulang. Dan akhirnya, mereka bisa kembali tinggal bersama di rumah, di bawah satu atap, seperti mimpi yang menjadi nyata. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, sang ibu duduk di meja makan rumah sendiri, menyantap hidangan yang dibuat oleh Naomi. Bahkan setelah makan, ia mencuci piring dengan tangannya sendiri, sembari berkata bahwa tak ada tempat yang lebih menenangkan daripada rumah sendiri. Naomi tampak sangat bahagia melihat ibunya pulih, tetapi Yukito masih menyimpan kegelisahan di hatinya.
Naomi memperhatikan wajah kakaknya, menunggu penjelasan yang belum juga ia dengar. Yukito akhirnya mengungkapkan bahwa eliksir tersebut hanyalah penawar sesaat, bukan solusi yang menyembuhkan sepenuhnya. Kabar itu menghantam hati Naomi, membuatnya merasa terpukul dan bingung. Dengan raut wajah gelisah, ia bertanya, langkah apa yang harus mereka ambil selanjutnya. Yukito pun menjawab, yang mereka butuhkan adalah eliksir sejati, ramuan legendaris yang mampu menyembuhkan hingga ke dasar penyakit. Naomi, adik perempuannya, langsung menebak. Apakah yang dimaksud sang kakak adalah eliksir yang sering disebut dalam cerita-cerita petualangan dan iklan televisi? Sebuah benda mitos yang konon hanya bisa ditemukan oleh petualang luar biasa di lantai ke-50. Harta itu tidak bisa dibeli, tak peduli seberapa besar uang yang ditawarkan. Dengan semangat, ia menambahkan bahwa benda itu begitu langka dan luar biasa unik. Yukito pun mengangguk pelan, membenarkan bahwa itulah tujuannya. Sebuah harta karun yang hanya bisa didapatkan oleh mereka yang menemukannya sendiri. Tidak perlu menumbangkan monster buas, cukup keberuntungan dan keberanian. Naomi mulai berpikir, jika tidak bisa dibeli, berarti satu-satunya cara mendapatkannya adalah dengan mencarinya langsung. Tapi, apakah kakaknya mampu menembus lantai ke-50 itu? Pertanyaannya dijawab Yukito dengan nada serius. Secara teori, tidak mungkin. Perjalanan menuju kedalaman itu sama saja dengan menantang maut. Naomi terdiam, lalu menyimpulkan bahwa eliksir ajaib itu tampaknya takkan pernah mereka miliki. Namun, senyum kecil muncul di wajah Yukito. Senyum penuh teka-teki. Ia menjelaskan bahwa semua itu hanya berlaku dalam teori. Ia percaya, keberuntungan yang kini menyertainya, ditambah pengetahuannya dari kehidupan sebelumnya, akan menjadi kunci. Ia mengingat sesuatu, ada satu pengecualian. Eliksir itu juga bisa diperoleh di lantai yang lebih dangkal, walau dengan cara yang lebih kompleks. Salah satu peluang langka itu berasal dari golem tua yang menjaga lantai ke-20. Makhluk perkasa itu menyimpan eliksir tersebut, tapi kemunculannya sangat jarang, dan ia membawa item langka yang biasanya hanya dimiliki oleh bos khusus. Bagi Yukito, semua ini seperti bermain dadu dengan takdir. Dulu, di kehidupan sebelumnya, ia hanya pernah mendengar satu kisah tentang seseorang yang berhasil merebut eliksir dari golem itu. Kini, ia merasa peluang itu bisa jatuh padanya, dan dengan itu, menyelamatkan sang ibu tercinta. Naomi mengamati ekspresi kakaknya. Ada keyakinan kuat, namun juga ada sesuatu yang terasa mencurigakan. Dengan nada menggoda, ia bertanya apakah Yukito benar-benar sudah punya rencana. Lalu ia tersenyum percaya diri, seolah mengatakan bahwa kakaknya pasti bisa menaklukkan segalanya. Kata-kata itu menyulut semangat dalam diri Yukito. Dukungan keluarga, pikirnya, adalah kekuatan paling berharga. Tapi sebelum menembus Dungeon, ia harus bersiap. Naomi tak bisa menyembunyikan keterkejutannya saat mendengar rencana Yukito yang serius. Apa saja yang perlu dipersiapkan? Bagi Yukito, selalu ada jalan jika ada tekad. Ia melangkah ke arah lemari tempat foto keluarga mereka tersusun rapi, lalu mengambil perlengkapan yang sudah lama ia simpan. Hal pertama yang ia ambil adalah senjata utamanya, sebilah pedang besar yang dibuat dari slime perak. Pedang itu memiliki daya serang luar biasa, tapi memiliki risiko meleset hingga 30% karena tekstur slimenya yang licin. Ia juga membawa pelindung spesial. Pelindung berbentuk tetesan air mata slime perak yang mampu mengurangi kerusakan sebesar 33%. Sementara Yukito menyiapkan segala perlengkapannya, Naomi memperhatikan dengan penuh rasa penasaran. "Kak, kau benar-benar akan pergi?" tanyanya lirih. Dengan anggukan mantap, Yukito menjawab. Penampilannya memang tak menyerupai petarung hebat yang biasa turun ke Dungeon. Para pejuang umumnya mengenakan zirah berat dan senjata lengkap. Tapi Yukito tahu diri. Ia belum cukup kuat untuk membawa semua itu. Statistik karakternya masih rendah, dan satu-satunya modal yang ia andalkan hanyalah keberuntungan. Maka, ia memilih untuk hanya membawa pedangnya, dan harapan besar dalam hatinya. Yukito menyadari bahwa beberapa kemampuan tempurnya kini telah terbuka seiring kenaikan level. Salah satunya adalah teknik baru bernama, tusukan berlapis perkasa. Sebuah jurus yang memungkinkannya melancarkan 3 serangan kritikal berturut-turut dengan kemungkinan keberhasilan sebesar 30%. Naomi lalu bertanya apakah Yukito tertarik untuk meningkatkan kemampuannya lebih jauh, dan menyebutkan tentang lantai ke-5, sebuah tempat yang langsung membangkitkan kenangan akan karangan bunga Elis. Di area tersebut, makhluk-makhluk penghuni biasa menjatuhkan buah ajaib yang mampu meningkatkan kekuatan secara instan. Naomi, yang tak lupa akan pesan kakaknya untuk melindungi sang adik, mempersiapkan bekal perjalanan untuk Yukito, meski buah-buah sihir itu sebenarnya bisa didapatkan di lokasi. Dengan penuh rasa terima kasih, Yukito menyampaikan apresiasinya, dan sesaat kemudian, sebuah kotak kecil muncul di jendela sistemnya.
Begitu membuka pintu rumahnya, sang pemuda pun kembali menapaki perjalanan barunya. Hutan yang kini dimasukinya tampak gelap dan berkabut, dihiasi oleh jamur berpendar ungu yang tumbuh di batang pohon, serta tanaman pemakan daging yang diam-diam mengincar makhluk kecil. Setelah berjalan cukup lama, ia tiba di lantai kelima, sebuah zona yang dikenal sebagai karangan bunga elis. Wilayah ini hampir sepenuhnya dipenuhi oleh monster bertipe tanaman, membuatnya rawan jadi labirin hidup bagi para petualang. Meskipun begitu, area ini tergolong sebagai zona awal yang cukup sering dijelajahi. Yukito merasa yakin, selama ia memegang peta, tak ada yang perlu dikhawatirkan. Maka, ia melanjutkan perjalanan dengan mengandalkan naluri dan sedikit keberuntungan. Tak lama kemudian, ia melihat sekumpulan semut besar dan pohon-pohon aneh menyerupai manusia. Ia segera menyadari bahwa semut-semut tersebut tengah menyamar menggunakan teknik mimikri, berpura-pura menjadi pepohonan. Jika diamati dengan jeli, daun-daun di sana tampak berbeda karena tak memiliki urat, dan akar-akarnya mencuat seperti kaki yang siap melangkah. Saat sepasang mata merah menyala dari salah satu batang pohon, Yukito langsung tersenyum lebar. Serangannya yang presisi berhasil kembali. Monster tersebut terbelah dalam satu tebasan. Ia kini benar-benar memahami bahwa kunci untuk menang adalah mampu mengantisipasi kapan dan dari mana serangan datang, sesuatu yang kini terasa mudah baginya. Tak berselang lama, sebuah hadiah jatuh ke tanah. Buah ajaib itu segera ia ambil dan gigit tanpa ragu. Rasanya mirip campuran antara apel dan pir, meskipun soal rasa bukanlah hal yang ia pikirkan. Yang lebih penting adalah melihat apakah kekuatannya meningkat. Ternyata, meski efek buah itu tak terlalu besar, peningkatan kemampuannya tetap terasa. Siapa sangka langkah kecil ini justru membawanya lebih dekat ke jalur seorang petarung sejati. Setelahnya, Yukito memulai perburuan besar-besaran terhadap para semut. Sepanjang hari, ia bertarung sambil terus mengonsumsi buah hasil buruan, hingga rasanya yang semula nikmat menjadi hambar. Karena bosan, ia memutuskan menikmati makanan dari bekal yang diberikan Naomi saat siang hari. Sembari beristirahat, ia memeriksa perkembangan statistik dirinya, dan tersenyum puas setelah menyadari bahwa ia kini telah mencapai tingkat kemampuan tempur menengah. Menyadari malam mulai merayap dan tubuhnya terasa berat, ia memutuskan untuk mengakhiri ekspedisinya hari itu dan bersiap untuk pulang. Namun, ketika ia hendak berbalik arah, Yukito menangkap firasat aneh, seperti ada seseorang yang sedang mengintainya dari balik semak-semak. Begitu ia menoleh, dua sosok pria muncul dari belakang pepohonan. Salah satunya tersenyum lebar, memperlihatkan gigi emas yang mencolok, sedangkan yang satunya memakai cincin mencurigakan yang tak cocok dengan penampilannya. Mereka langsung menuduh Yukito tamak karena diduga mengambil semua harta rampasan sendirian. Dengan nada mengintimidasi, mereka menyebut bahwa orang baru sepertinya butuh pelajaran tentang etika bertarung. Yukito segera menyadari bahwa tak satu pun dari mereka mengenakan lambang petualang resmi. Ini memperkuat kecurigaannya bahwa mereka hanyalah pemburu liar yang mengandalkan cara-cara kotor untuk meraup untung. Dengan refleks cepat, Yukito meladeni mereka dan berhasil menjatuhkan keduanya. Salah satu dari lawannya sempat menggunakan jurus Besting, teknik level 25 yang terkenal karena serangannya yang nyaris tak bisa dihindari serta mampu melemahkan musuh sebesar 30%. Beruntung, pakaian Yukito telah dilapisi air mata slime perak, bahan magis yang menyerap dampak serangan. Alhasil, hanya sebagian kecil kekuatan jurus itu yang sampai ke tubuhnya. Tanpa perlindungan itu, mungkin perutnya kini sudah berlubang parah. Salah satu dari bandit tersebut, melihat temannya roboh hanya dengan satu pukulan, langsung panik dan berusaha mundur. Yukito memberinya kesempatan untuk menyerah, menjanjikan keselamatan jika ia meletakkan senjata. Namun pria itu justru menolak, malah membusungkan dada dan menyombongkan keahliannya menyerang dari kejauhan. Yukito mengakui kelemahannya dalam pertarungan jarak jauh dan terlihat seperti sudah menyerah, membuat sang lawan merasa di atas angin. Tapi, tanpa peringatan, Yukito membuka portal sihir dan menyelipkan tangannya ke dalamnya, bersiap membalik keadaan dengan cara yang tak disangka. Dalam momen itu, Yukito menarik sebuah artefak dari ruang penyimpanannya, sebuah tongkat sihir yang dihiasi bunga-bunga cerah, tampak lebih seperti properti sirkus daripada senjata. Perampok yang licik itu tak bisa menahan tawa, merasa yakin tongkat sihirnya yang besar dan kelam jauh lebih mengintimidasi. Ia menertawakan Yukito, menganggapnya anak bau kencur yang tak tahu apa-apa soal sihir. Tapi Yukito tetap tenang, perlahan mengayunkan tongkat aneh itu. Artefak tersebut dikenal sebagai substansi absurd, barang langka yang dikenal karena efek sihirnya yang acak dan tak stabil. Ada kemungkinan 40% tidak akan terjadi apa-apa, 30% hanya menghasilkan sihir lemah, 20% bisa memicu efek positif atau negatif, dan hanya 9% kemungkinan mengeluarkan sihir tingkat menengah. Menghasilkan sihir lemah saja sudah dianggap keberuntungan besar. Kini,
Yukito seperti ikut dalam permainan untung-untungan penuh risiko. Sementara itu, si bandit telah menyiapkan bola api besar, mantra kelas menengah, dan melemparkannya dengan penuh percaya diri. Ia mengenakan perlengkapan penyihir yang memberinya tambahan kekuatan magis hingga 50 poin, dan merasa yakin bahwa pemula seperti Yukito tidak akan selamat. Bola api itu meluncur dengan kecepatan tinggi, siap menghanguskan apapun di jalurnya. Namun Yukito tidak bergerak sedikit pun. Ia hanya berdiri tegak, menatap lurus ke arah bola api yang mendekat, lalu menutup satu matanya dan berbisik pelan. Tongkat sihirnya akhirnya merespons. Substansi absurd aktif, dan hasilnya benar-benar di luar dugaan. Ledakan energi magis yang memancar terasa sekuat erupsi dahsyat dari perut bumi. Tanpa menunjukkan emosi sedikit pun, Yukito mengangkat tongkat sihirnya dan mengarahkannya langsung ke lawan. Dari ujung tongkatnya, kobaran api menyembur deras, menghanguskan apapun yang dilewatinya. Sebuah badai panas yang membakar hutan sekitar hingga menjadi abu dalam hitungan detik. Pemandangan tersebut begitu menakjubkan sekaligus mengerikan. Tak lama kemudian, semuanya hanyalah puing arang yang hitam legam. Penyihir musuh terpaku, matanya membelalak tak percaya. Lingkaran sihir yang telah ia siapkan dengan susah payah kini tak berfungsi, hancur begitu saja. Ia mencengkeram kepalanya, berbisik panik, tak mengerti bagaimana seorang anak muda bisa melepaskan sihir meteor tingkat tinggi, sebuah teknik langka yang peluang keberhasilannya nyaris mustahil. Dengan napas tercekat, perampok itu memohon agar Yukito menghentikan amukannya. Ketakutan membuat suaranya gemetar, bahkan tubuhnya ikut goyah tak terkendali. Tapi Yukito tetap bergeming, terus menghancurkan segalanya hingga tempat itu hanya tersisa abu, dan lawannya jatuh menjadi sosok kecil tak berdaya. Dahsyatnya sihir itu juga menghancurkan artefak yang sempat diambil Yukito dari sarang monster sebelumnya. Menatap tongkat yang kini dipenuhi retakan, Yukito mengangkatnya sebentar, memeriksanya dengan penasaran, lalu melemparkannya ke tanah. Baginya, benda itu sudah tidak berguna lagi. Ia menarik napas panjang, menyadari betapa beruntungnya ia bisa keluar sebagai pemenang dari pertempuran ini. Namun, Yukito tahu bahwa membiarkan dua kriminal itu tergeletak tanpa penjagaan bukan keputusan bijak. Maka ia memutuskan untuk menyeret mereka keluar lebih dulu, tentunya setelah memastikan mereka tidak bisa melawan. Ia mengikat keduanya dengan kuat, merasa tugasnya cukup, lalu berjalan ke arah tangga untuk kembali ke permukaan. Saat menyeret kedua penjahat itu bersamanya, Yukito merasa seperti sedang berada dalam misi dalam sebuah game aksi. Begitu keluar dari lorong bawah tanah, ia langsung menyerahkan para penjahat itu kepada pihak kepolisian. Proses penyelidikan pun berlangsung hingga langit berubah gelap dan matahari tenggelam. Baru setelah itu Yukito menyadari betapa tubuhnya terasa begitu letih. Meski begitu, ia belum bisa pulang karena masih ada satu tempat lagi yang perlu ia datangi. Langkahnya membawanya ke kantor asosiasi petualang. Sesampainya di sana, ia mendekati meja resepsionis dan meminta maaf karena tak sempat mengirim laporan sebelumnya. Dengan senyum ramah, gadis di meja itu menanyakan apakah ia adalah Tuan Takahashi Yukito. Rupanya, kepolisian telah mengabarkan prestasi Yukito kepada pihak asosiasi. Sang resepsionis pun memberi selamat atas keberhasilannya, dan memberitahunya bahwa peringkat petualangnya kini resmi naik menjadi peringkat perak. Yukito terperangah. Ia merasa belum layak menerima kenaikan peringkat sebesar itu. Dalam pandangannya, pencapaian seperti itu seharusnya hanya didapat setelah bertahun-tahun misi berat, mengumpulkan item langka dan menaklukkan monster kuat. Tapi gadis itu meyakinkannya bahwa tak ada kesalahan. Takahashi Yukito telah menangkap dua anggota kelompok kriminal berbahaya bernama Crimson Hands, dan itu lebih dari cukup untuk membuktikan kelayakannya. Dalam benaknya, Yukito bertanya-tanya, apakah menangkap dua kriminal kelas kakap benar-benar cukup untuk membuatku naik pangkat? Gadis di meja informasi mengangguk pelan, lalu menjelaskan bahwa keduanya punya kemampuan yang sebanding dengan petualang tingkat perak. Yukito hampir tak percaya, ternyata dua orang yang ia hadapi jauh lebih berbahaya daripada dugaannya. Kalau saja keberuntungan tidak berpihak padanya hari itu, mungkin ia sudah tak bisa berdiri di sana sekarang. Ia menatap liontin perak yang baru saja diterimanya, lalu menggenggamnya sambil mengulas senyum tipis. Mungkin ini cuma keberuntungan, gumamnya ringan. Gadis itu membalas dengan nada datar, namun penuh hormat. Ia mengatakan bahwa kerendahan hati adalah kualitas penting, terutama bagi petualang peringkat perak. Ia berharap Yukito bisa menunjukkan kemampuannya saat menjelajahi lantai-lantai dalam Dungeon. Di dunia petualangan, peringkat menentukan batas lantai yang boleh dijelajahi. Petualang perunggu hanya bisa sampai lantai 10, perak boleh turun hingga lantai 30, sedangkan emas bebas menjelajah sejauh yang mereka mampu. Yukito mengenakan kalung peraknya dengan mantap. Itu adalah simbol tekadnya untuk setidaknya mencapai lantai 20. Pegawai guild itu tampak mengangguk puas,
meskipun sempat memperingatkan bahwa area tersebut penuh dengan ancaman mematikan. Ia menyarankan agar Yukito tak menjelajah sendirian. Yukito membalas dengan anggukan singkat dan ucapan terima kasih, lalu berbalik meninggalkan ruangan. Gadis itu hanya bisa menatap punggungnya dengan harapan dalam diam. Dalam hati, Yukito merasa yakin bahwa dirinya tumbuh jauh lebih cepat dari yang pernah ia bayangkan. Bahkan kejadian dengan para penjahat beberapa hari lalu, kini terasa seperti keberuntungan yang dikirim semesta. Langkahnya tiba-tiba terhenti saat sebuah suara memanggil. Seorang pria tua berpenampilan elegan, mengenakan jas panjang dan topi tinggi, menghampirinya. Dengan suara tenang, ia meminta waktu sebentar. Yukito berhenti dan bersedia mendengarkan. Sang pria menanyakan apakah benar dialah petualang yang menundukkan dua penjahat baru-baru ini. Ia menyebut nama Yamada Jinbe, pencuri dan pembunuh berusia 20 tahun dengan tubuh menjulang setinggi 180 cm, dan Hashimoto Hiroshi, kriminal berusia 30 tahun yang bertubuh pendek, hanya 150 cm, tapi terkenal kejam. Keduanya diburu dengan nilai kepala 1 juta yen. Yukito mengangguk, mengonfirmasi bahwa mereka adalah bagian dari kelompok yang menyerangnya. Wajah pria tua itu tak tampak jelas karena tertutup bayang topinya. Tanpa banyak kata, ia meraih tangan Yukito dan menggenggamnya erat, seolah seluruh emosinya tumpah dalam satu sentuhan. Yukito hanya bisa membisu, tak yakin apa yang harus dikatakan. Dengan gerakan penuh beban emosional, si pria tua mencabut poster buronan dari papan dan berseru bahwa dua orang itu adalah pembunuh anaknya. Polisi bahkan tak mampu menyentuh mereka, tapi Yukito berhasil. Air mata nyaris jatuh dari mata sang pria. Yukito menunduk hormat dan berkata dengan sederhana, bahwa ia hanya menjalankan tugasnya sebagai petualang. Sang pria tua membungkuk dalam-dalam, menyampaikan rasa terima kasih yang begitu dalam dan tulus. Momen itu meninggalkan kesan dalam di hati Yukito, jarang ia merasa begitu dihargai. Pria tua itu berkata bahwa akhirnya, ia bisa menyampaikan kabar baik pada makam anaknya. Yukito memandang pria itu dengan penuh rasa hormat. Dalam diam, ia merenung, baru kali ini, aku merasa begitu bersyukur menjadi siapa diriku. Ia melihat tangannya sendiri, yang terasa hangat karena kata-kata itu. Tapi kenangan dari kehidupan lamanya terus membayangi. Ia tahu, bila dunia dibiarkan seperti ini, kehancuran hanya tinggal menunggu waktu. Bencana akan datang saat ia telah tua, jika tidak ada yang mengambil tindakan. Ia termenung, bertanya pada dirinya sendiri, haruskah aku hanya diam meski tahu apa yang akan terjadi? Namun segera ia menggeleng cepat, menepis keraguan. Jangan pengecut. Kau tak akan bisa menyelamatkan siapapun dengan pikiran lemah seperti itu. Ia sadar bahwa dirinya belum cukup kuat untuk menyelamatkan dunia. Untuk saat ini, ia hanya bisa fokus pada satu hal, melindungi ibunya. Sementara itu, di sudut Dungeon yang gelap dan hanya diterangi cahaya obor, suara jeritan menggema. Sebuah lampu minyak berdiri di atas batu besar, menerangi deretan belati dengan berbagai bentuk. Di dekat meja reot yang tampak dibuat seadanya, seorang pria bertubuh besar dan wajah penuh amarah membanting tinjunya ke permukaan kayu. Ia murka. Tak pernah terbayangkan olehnya bahwa Yamada dan Hashimoto, dua tangan kanannya, bisa dikalahkan begitu saja. Jika kejadian itu menimpa anggota geng lainnya, sudah pasti mereka tak akan mampu menyetor pajak kepada Groma. Di atas meja yang penuh debu, sebuah koran terserak, memperlihatkan wajah Takahashi Yukito dengan sangat jelas. Dengan emosi yang membara, si bandit menusukkan belatinya tepat ke gambar wajah Yukito, seraya mengucap sumpah untuk menghabisi nyawa ibunya lebih dulu sebelum memburu Yukito sendiri. Namun amarah itu perlahan mereda. Ia sadar, Yukito bukan pemuda sembarangan. Seseorang yang mampu menumbangkan Yamada dan Hashimoto seorang diri pasti menyimpan keistimewaan. Meskipun tampak tak bertenaga, kekuatan Yukito bukanlah soal fisik, melainkan kecerdikan dan keberuntungannya yang luar biasa. Sayangnya, keberuntungan itu kini mulai menipis. Sebab kini, perhatian pemimpin geng Tangan Merah Darah telah tertuju padanya. Tak lama berselang, Yukito melanjutkan perjalanannya dan berhasil mencapai lantai ke-15 dari Dungeon tersebut. Di ketinggian gunung yang sunyi, seorang pemuda berdiri memandang sekeliling. Ia berada di puncak gunung kesepian kematian, tempat yang dipenuhi tebing curam dan jalan berliku berbahaya. Daerah itu terlalu berisiko untuk dijelajahi dalam kelompok, karena jalurnya yang sempit dan penuh jebakan alam. Dari kejauhan, ia melihat petualang lain berjuang menembus wilayah itu. Dalam benaknya, ia menyimpulkan satu hal. Lantai ke-15 ini memberikan peluang besar untuk tetap tak terdeteksi, maka tak heran jika lokasi ini menjadi sarang para kriminal. Dengan satu tebasan kuat, pedangnya menghantam batu hingga memercikkan api, menarik perhatian para pengintai di sekitar. Baginya, tempat ini adalah arena sempurna untuk seorang pemburu soliter.
Disinilah ia ingin terus melatih diri, hingga tiba waktunya menantang lantai ke-20. Takahashi Yukito, sang petarung muda, mengangkat pedangnya, bersiap menghadapi seekor burung raksasa. Awalnya ia berniat menaikkan level hanya dengan membasmi Slime perak. Namun karena terlalu sering memburu mereka, monster itu seakan menghilang dari wilayah tersebut. Yukito pun mengubah taktik. Ia memutuskan untuk mengalahkan monster apapun yang ia temui. Hari itu, satu hal menjadi jelas baginya. Hanya usaha keras yang akan membawanya naik. Ia melibas lawan satu persatu, mulai dari burung raksasa, armadillo bergigi tajam, monster bermata satu, hingga beruang seukuran rumah kecil. Dari setiap pertempuran, ia memperoleh berbagai item sihir, termasuk pedang, busur, dan sarung tangan yang memiliki kekuatan khusus. Namun tanpa sepengetahuannya, sejak awal ia telah diawasi oleh pemimpin geng tangan merah dari balik bebatuan. Sosok itu mengamati Yukito secara diam-diam. Seorang pejuang bersenjata besar, tanpa perlindungan zirah, namun sanggup mengalahkan Slime perak. Jelas, Yukito bukan orang sembarangan. Rasa marah sempat menguasai si bandit ketika wilayah kekuasaannya diinjak, tapi ia menahan diri. Ia memutuskan untuk tidak gegabah. Ia mengikuti Yukito diam-diam, memperhatikan setiap geraknya sepanjang hari. Saat Yukito akhirnya berhenti untuk beristirahat, sang pemimpin geng menyadari satu hal penting. Ia tak perlu turun tangan sendiri. Dengan langkah ringan dan napas tertahan, ia menyelinap menjauh. Di lantai ke-15, dialah yang menguasai dunia bayangan. Seperti ekosistem hutan, ia paham cara mempertahankan dominasi. Jika jumlah pemangsa ia kurangi, maka langkahnya akan semakin mudah. Dengan strategi licik di kepalanya, ia mulai menyusun rencana untuk menyingkirkan sang pahlawan tanpa perlu beradu pedang langsung. Sang bandit merancang sebuah cara cerdas untuk meningkatkan jumlah rampasan yang bisa ia peroleh. Dan kali ini idenya benar-benar berhasil. Dengan kecerdikannya, ia memanipulasi ekosistem para monster, mendorong mereka berkembang biak jauh lebih cepat dari normal. Jika piramida tempat sarang mereka hancur, menghentikan siklus ini akan menjadi mimpi buruk. Malam itu, saat kembali ke ruang rahasianya di bawah tanah dan beristirahat sejenak, pemimpin geng tangan Crimson menyadari, waktunya telah tiba. Ia membayangkan Kashi Yukito mengalami insiden yang menyedihkan. Serupa dengan nasib petualang lain yang tewas di mangsa monster. Kematian semacam itu tidak akan menimbulkan kehebohan, dan itu sesuai dengan rencananya. Di dalam tasnya tersimpan sebuah alat pengusir serangga monster, kunci utama dari rencana kotornya. Langkah terakhir tinggal menunggu. Ia lalu memerintahkan kawanan serangga predator untuk memburu Yukito, yang ia anggap tak tahu apa-apa. Dalam benaknya, pemuda itu akan dicabik-cabik sampai tak tersisa. Merasa rencananya berjalan mulus, pemimpin itu hampir bisa mencicipi kemenangan. Sementara itu, Takahashi, tanpa menyadari ancaman yang mendekat, sibuk menghancurkan sarang monster lain untuk mendapatkan poin keberhasilan. Setelah mengalahkan seekor babi hutan liar, suara aneh dan mengganggu terdengar dari kejauhan, semakin lama semakin dekat. Langit di atasnya tiba-tiba menjadi gelap, membentuk bayangan pekat. Yukito mendongak dan terkejut, yang ia lihat adalah kawanan cicada raksasa, sangat berbahaya dan mematikan. Menyadari jumlah mereka terlalu banyak, Takahashi tahu ia tidak akan bertahan sendirian. Ia segera mengambil keputusan, menemukan kelompok lain untuk bergabung. Tapi di mana? Dalam kekacauan pikirannya, sebuah kenangan dari kehidupan lamanya muncul. Di lantai ini seharusnya ada pos supply, lokasi perlindungan di puncak gunung kesepian yang menyeramkan. Tempat itu tersembunyi di dalam gua tanah merah, namun sejauh ini ia belum menemukannya di peta. Sebuah jurang besar menghalangi jalannya. Tak punya waktu untuk ragu, ia mengandalkan pedangnya sebagai pengait, menuruni dinding batu. Setelah menggapai dasar, ia melompat ke sisi seberangnya. Warna tanah di sana berbeda, dan ia merasa sudah berada di tempat yang benar. Namun akses masuk tidak terlihat jelas, dan monster terus berdatangan. Ia mulai berteriak, berharap ada yang mendengarnya. Namun, tembok itu tetap sunyi. Yukito menoleh ke belakang, awan serangga semakin mendekat. Ia menempelkan tubuh ke dinding batu, siap menghadapi serangan terakhir. Tapi tiba-tiba, dorongan nalurinya membuatnya menghantam dinding itu. Apa yang terbuka di baliknya membuatnya terpana. Lorong sempit dengan puluhan orang, lelaki dan perempuan dalam pakaian minim, tangan terikat, mulut tertutup lakban, tergeletak lemah tanpa daya. Yukito tertegun. Apa sebenarnya tempat ini? Para tawanan memandangnya penuh harap, memohon dalam diam. Ia sempat berpikir telah menemukan markas kelompok sesat, tapi suasananya terlalu mencekam untuk sekadar itu. Ia tak buang waktu. Dengan kecepatan luar biasa dan pedang di tangan, ia membebaskan satu persatu dari mereka. Gerakannya begitu cepat hingga nyaris tak terlihat.
Wajah-wajah yang semula putus asa kini memancarkan harapan. Setelah semuanya bebas, ia mulai menyusun potongan teka-teki. Beberapa dari mereka mengatakan bahwa mereka disergap dan pingsan tiba-tiba. Tidak dibunuhnya mereka menandakan bahwa penculik berencana menjual mereka. Yukito mulai curiga, apakah ini markas kelompok kriminal Crowlers yang selama ini dicari? Bukankah tempat ini seharusnya menjadi pos suplai para petualang? Lalu, sebuah kesadaran muncul. Tempat ini mungkin baru akan menjadi pos suplai di masa depan, setelah dikuasai kembali oleh pihak berwenang. Ia datang terlalu awal. Dalam masa lalunya, Yukito tak peduli pada hal-hal seperti ini. Selama 10 tahun hidupnya hanya dihabiskan untuk berburu slime. Mungkin karena itu, waktu terasa kabur seiring bertambahnya usia. Beberapa detik kemudian, sang pahlawan menghentikan pusaran pikirannya. Ini bukan saatnya tenggelam dalam lamunan. Ada hal yang jauh lebih mendesak. Mencari jalan keluar dari sergapan serangga pemangsa yang mengintai dari kejauhan. Para tawanan yang baru saja ia temui sama sekali tak memiliki perlindungan. Dan pertemuan mendadak ini membuatnya sedikit terguncang. Namun ia tahu, waktu untuk kebingungan telah habis. Ia harus segera bertindak demi menyelamatkan mereka. Dengan langkah cepat dan suara lantang, sang pahlawan menarik perhatian semua orang, berusaha membuat mereka tenang dan mendengarkan. Yukito mengarahkan jarinya ke langit gelap di atas mereka, memperingatkan akan datangnya kawanan cicas mematikan yang sedang meluncur dengan kecepatan luar biasa. Monster-monster menyeramkan itu bergerak seperti badai, dan dalam hitungan menit, mereka akan membanjiri lantai 15 penjara bawah tanah, tanpa memberi celah sedikit pun untuk melarikan diri. Para tahanan, yang bersembunyi di balik celah gua, melongok dengan mata membelalak. Tak satu pun dari mereka percaya dengan apa yang terlihat. Kepanikan pun merambat cepat, membuat barisan mereka nyaris runtuh. Makhluk-makhluk itu datang dari segala penjuru, seperti lautan tanpa batas. Yukito memperingatkan bahwa waktu hampir habis, dan satu-satunya kesempatan untuk bertahan hidup adalah dengan bersatu di bawah arahannya. Namun, wajah para pemuda dan pemudi itu mencerminkan rasa takut yang dalam. Mereka tidak yakin bisa melawan tanpa perlengkapan. Seorang gadis tampak putus asa, berkata bahwa semua harapan telah pupus karena mereka benar-benar tak memiliki apa-apa. Seorang pemuda menambahkan bahwa semua barang mereka telah direbut oleh para Crawler. Namun Yukito hanya menanggapi dengan senyum tenang. Ia berkata bahwa ia bisa mempersenjatai mereka. Dengan cepat, ia mengakses sistem yang dimilikinya, hasil dari pertarungan melawan monster sebelumnya. Seketika, berbagai perlengkapan tempur muncul dari ruang penyimpanannya. Pedang tajam, busur siap pakai, perisai kokoh, serta baju zirah yang berkilauan. Gua itu kini dipenuhi dengan senjata dan armor yang tampak seperti harta karun. Semua mantan tahanan terpana. Takahashi, yang berdiri di samping Yukito, menambahkan bahwa ia bahkan bisa memberikan senjata-senjata itu secara permanen kepada mereka. Mereka hanya bisa menatap tanpa kata-kata. Perlengkapan itu terlihat mahal dan langka. Salah satu gadis berbisik pelan, mengatakan bahwa ia belum pernah melihat senjata seindah itu. Rasa penasaran mulai muncul. Dari mana semua itu berasal? Siapa sebenarnya pria misterius ini? Tapi Yukito belum mengatakan apapun tentang dirinya. Banyak pertanyaan mengambang di udara, namun belum ada jawaban. Para pemuda mulai memilih senjata dan pakaian pelindung dengan tergesa, dan perdebatan kecil pun terjadi. Beberapa ingin kekuatan serang, sementara yang lain lebih memilih pertahanan. Seorang dari mereka sempat bercanda bahwa menjual senjata-senjata itu bisa membuat mereka kaya raya. Seorang gadis mendekat dan bertanya dengan ragu, apakah mereka benar-benar boleh mengambil semua ini? Yukito hanya mengangguk singkat. Ia tak meminta bayaran, hanya satu hal, izinkan dia memimpin untuk sementara. Tak seorang pun menolak. Semua sadar, hidup mereka telah diselamatkan olehnya. Kini, dengan perlengkapan di tangan, semangat tempur mulai membara. Mereka siap untuk bertempur di bawah bendera Yukito. Gadis berambut merah memilih busur dan mengangkat alis dengan senyum tipis, tanda bahwa ia siap mengikuti perintah. Satu persatu, semua mengangguk setuju. Seorang pemuda bertubuh kekar bahkan menawarkan diri menjadi pengalih perhatian. Takahashi kemudian bicara, suaranya pelan namun tajam, meminta semua fokus dan tenang. Dalam pikirannya, kenangan masa lalu berkelebat, saat ia diambang kematian. Kini, kesempatan untuk memimpin terasa seperti keajaiban. Beberapa dari mereka bertukar pandang, tersenyum kecil, menanti langkah selanjutnya dari sang pemimpin baru. Namun Yukito tetap tenang, tak terbawa suasana. Ia berdiri di mulut gua, menatap gelapnya lorong dengan tajam. Dalam benaknya, strategi mulai terbentuk, mereka harus memanfaatkan jalur masuk gua yang sempit agar bisa membatasi jumlah monster yang menyerbu sekaligus. Takahashi mengeluarkan perintah tegas. Basmi sebanyak mungkin serangga yang datang menyerbu.
Ia memandang wajah rekan-rekannya satu persatu, sebagian menunjukkan ketakutan, sementara yang lain tampak membara dengan semangat juang. Yukito percaya bahwa dengan kekompakan mereka, gerombolan makhluk buas itu bisa dikalahkan. Sebagai pemimpin dari kelompok kecil ini, ia mengangkat pedangnya tinggi dan memberikan aba-aba untuk maju. Begitu makhluk-makhluk menjijikan itu mulai memasuki gua, peperangan pun meledak. Yukito menyerang tanpa ragu, menumbangkan monster demi monster dengan strategi yang jitu. Di lorong gua yang sempit dan gelap, ia berhasil memanfaatkan ruang sempit itu sebagai keunggulan. Dengan gerakan cepat dan presisi, ia mengayunkan pedangnya ke kanan dan kiri, menyapu makhluk-makhluk yang datang bersama kawan-kawannya. Dalam kekacauan tersebut, seorang gadis berambut merah menyabet musuh dengan tembakan panah yang tepat sasaran, sementara seorang bocah lelaki menunjukkan kekuatan magisnya yang luar biasa. Kelompok ini bahu-membahu menahan tekanan serangan serangga yang jumlahnya begitu besar, hingga sinar dari luar gua nyaris tertutup. Serangga terus berdatangan tanpa henti. Meski sudah banyak yang tumbang, gelombang baru segera menggantikan. Beberapa mantan narapidana yang tergabung dalam kelompok mulai goyah dan kehilangan asa, seolah-olah pertarungan ini tak akan menemukan akhir. Yukito Takahashi menyadari bahwa sejauh ini mereka belum membuat kemajuan berarti. Bahkan dirinya pun mulai dilanda keraguan. Apakah kemenangan masih mungkin diraih? Tiba-tiba, getaran hebat mengguncang tanah, disusul runtuhnya bebatuan dari langit-langit gua. Dengan sigap, Takahashi memerintahkan mundur teratur. Mereka segera mundur ke dalam, makin jauh ke lorong terdalam, diikuti oleh monster-monster yang terus memburu. Kepanikan mulai merambat seperti api. Banyak yang mulai percaya bahwa ajal mereka telah mendekat. Yukito memusatkan perhatian, mengamati sekeliling dengan tajam. Di antara puing-puing dan debu, matanya menangkap sesuatu yang mencolok, beberapa bahan peledak yang tertinggal di dekat lorong kecil. Nalurinya langsung menyadari potensi benda itu. Ia menduga bahan peledak itu dulunya milik para penambang yang pernah bekerja di sini. Dengan cepat, ia mengambilnya dan memerintahkan semua orang untuk mencari lebih banyak. Seorang anak laki-laki berseru bahwa itu bisa dijadikan senjata pamungkas, dan para gadis segera menyebar, berlomba mengumpulkan dinamit. Semua memahami bahwa inilah kesempatan terakhir mereka untuk hidup. Berjam-jam mereka bertahan di tengah gelombang serangan, tanpa henti dari kawanan serangga mematikan. Tubuh mereka nyaris habis tenaga, tapi tekad mereka masih menyala. Ruang yang tersisa untuk bertarung kini hanya sepertiga dari keseluruhan gua, dan para penyintas mulai menyadari bahwa mereka terpojok. Seorang gadis tampak lelah, mananya hampir habis sepenuhnya. Dinding gua retak dan mengancam untuk runtuh kapan saja. Yukito, yang berusaha mempertahankan kendali, mulai merasa bahwa mereka mendekati titik akhir. Ia menarik napas panjang, menutup matanya, dan sadar, tidak ada jalan mundur. Dengan suara keras, Yukito memanggil semua orang, mengumpulkan perhatian mereka. Ia memerintahkan agar semua bahan peledak yang berhasil dikumpulkan segera dibawa ke satu titik. Tak seorang pun membantah, meskipun mereka tahu bahan itu mungkin tak cukup kuat untuk menghabisi seluruh kawanan serangga, usaha nekat yang mungkin sia-sia. Tapi inilah satu-satunya pilihan mereka. Harapan terakhir yang bisa mereka pertaruhkan. Dengan penuh keberanian, pemuda itu berhasil meraih dinamit, hatinya dipenuhi keyakinan bahwa semua akan berjalan sesuai rencana. Ia lalu mengambil keputusan besar, meledakkan gua demi menumpas kawanan serangga mematikan. Makhluk-makhluk itu memiliki naluri rendah dan cenderung menyerang apapun yang mereka anggap sebagai ancaman utama. Dalam hal ini, target mereka tak lain adalah Yukito, sosok yang telah memberi mereka luka paling parah. Ketegangan meningkat. Tiba-tiba, salah satu gadis di tim itu berseru bahwa ada retakan besar di langit-langit gua, dan seluruh tempat itu bisa ambruk kapan saja. Mendengar itu, sang komandan segera memerintahkan pasukannya untuk mundur. Seorang di antara mereka sempat menoleh dan berteriak pada Yukito, mempertanyakan apakah dia benar-benar akan tetap tinggal dan mati bersama monster-monster itu. Banyak yang mulai meragukan apakah sang pahlawan memahami risiko dari tindakannya. Namun Yukito hanya menjawab dengan senyum tenang. Ia ingin mereka percaya padanya. Kini, ia berdiri sendiri, berhadapan langsung dengan gerombolan serangga buas. Di pikirannya, ia tahu bahwa pengorbanan kadang dibutuhkan demi kemenangan. Inilah saat yang menentukan. Ia pun memilih menggunakan bahan peledak X-13, jenis ledakan super kuat yang hanya digunakan dalam kondisi darurat. Tiba-tiba, sistem internalnya mengeluarkan peringatan. Yukito tidak memiliki keterampilan detonasi profesional, membuat peluang keberhasilan hanya setengah. Karena statusnya sebagai pemburu, kemungkinan berhasil lebih kecil. Meski begitu, ia tetap berharap pada keberuntungan. Tak lama kemudian, muncul notifikasi lain, beberapa bagian dari bahan peledak rusak, dan peluang berhasil semakin menipis. Walau dipenuhi risiko,
Yukito tetap menggenggam pedang peraknya erat-erat. Ia bersiap untuk menggunakan jurus tebasan pamungkas yang selama ini selalu berhasil. Seekor monster selamat dari serangan awal dan menatapnya dengan kebencian. Yukito sadar, ini bisa jadi akhir perjalanannya. Tapi di detik kritis itu, ia melancarkan serangan mematikan yang akhirnya menjatuhkan monster tersebut. Dengan tenaga terakhir, Yukito melompat mencoba menyelamatkan diri dari runtuhan. Takahashi yang menyaksikan dari kejauhan menahan napas, berharap keberuntungan masih berpihak. Yukito mencoba menancapkan pedangnya ke batu untuk menahan diri, namun bilahnya tergelincir. Dalam sekejap, tubuhnya terjatuh menuju jurang gelap. Harapan seolah lenyap. Tiba-tiba, dari atas, seutas tali dilempar turun dan melilit lengannya seperti sulur penyelamat. Di detik terakhir, ia berhasil menggenggam tali itu dengan sisa kekuatan. Teman-teman barunya tak tinggal diam, mereka segera menarik tali itu sekuat tenaga. Tak lama kemudian, Yukito berhasil kembali berdiri di tanah yang kokoh. Napasnya terengah tapi wajahnya menampilkan senyum kemenangan. Di sekelilingnya, hanya puing-puing batu dan tubuh serangga raksasa yang telah dikalahkan. Yukito duduk di atas batu besar, memandang hasil dari pertarungan sengit itu. Ia merasa puas, pasukan monster telah dihancurkan. Orang-orang yang diselamatkan hampir tak percaya bahwa mereka semua lolos tanpa luka berarti. Takahashi pun ikut lega melihat hasilnya. Sistem lalu menampilkan laporan, ratusan cicada berbahaya telah dieliminasi. Yukito mendapatkan gelar baru, Sang Petarung.